Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fakhruddin, pembawa presentasi pertemuan kali ini. Saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Fakhruddin, Nia Nur Halimah, dan Anjeng Windy Saputri. Materi pertama yaitu pengertian hikmah sholat yang akan disampaikan oleh Nia Nur Halimah. Pada Nia, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Nur Halimah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang syarat-syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat ada 5, yaitu 1. Masuk waktu sholat, 2. Menutup aurat, 3. Bersuci, 4. Niat, 5. Menghadap kiblat. Terima kasih kepada Nia. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya materi kedua yaitu syarat sahnya sholat yang akan disampaikan oleh Ajeng Windy Saputri. Pada Ajeng, dipersilakan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hikmah sholat. Sholat itu sendiri merupakan rukun Islam yang kedua dan merupakan rukun Islam yang paling terpenting setelah 2 kalimat syahadat. Sebagaimana sabda Rasulullah. Hakikat sholat yaitu menghadapkan jiwa atau hati kepada Allah SAW untuk menumbuhkan rasa takut kepadanya serta mengakui keagungan dan kesempurnaannya. Hakikat sholat itu sendiri ada aplikasinya dalam kehidupan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Di dalam gerakan dan bacaan tersebut banyak mengandung hikmah baik dari segi ruhaniyah maupun jasmaniah. Hikmah tersebut antara lain mengangkat ketakwaan kita kepada Allah dan mengingatnya, mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar seperti surat Al-Kabut ayat 45. Terima kasih kepada Ajeng. Semoga apa yang disampaikannya bermanfaat buat kita semua. Yang materi ketiga yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Salat yang disyariatkan menurut agama Islam itu terbagi menjadi 2. Yang pertama salat fardu, yang kedua salat sunnah. Salat fardu terdiri dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Salat subuh itu dilaksanakan sebanyak 2 rakaat dan dilakukan dari terbitnya fajar shodiq hingga terbitnya matahari. Salat zuhur dilakukan pada saat matahari pas di atas kepala kita dan dilaksanakan sebanyak 4 rakaat. Yang ketiga, itu salat asar. Salat asar dilakukan setelah habisnya waktu zuhur hingga terbenamnya matahari. Itu dilakukan sebanyak 4 rakaat. Yang keempat, itu salat maghrib. Salat maghrib dilakukan sebanyak 3 rakaat. Dan salat maghrib dilakukan sejak terbenamnya matahari di ufuk barat hingga hilangnya merah di langit. Yang kelima, itu salat isya. Salat isya dilakukan sejak hilangnya mega merah di langit hingga fajar. Selanjutnya salat yang disyariatkan menurut Islam yang kedua ialah salat sunnah. Yang pertama itu salat sunnah rawatib. Biasanya salat sunnah rawatib dilakukan sebelum salat fardu dan sesudah salat fardu. Tetapi salat sesudah salat subuh, sesudah salat fardu subuh tidak ada hukum salat rawatib ba'diyah. Dan tidak ada hukum salat ba'diyah setelah asar juga. Yang kedua, itu salat duha. Salat sunnah duha adalah salat sunnah yang dikerjakan pada waktu pagi. Matahari naik, yakni antara jam 7 pagi sampai tengah hari. Yang ketiga, itu salat sunnah tahiyatul masjid. Salat sunnah tahiyatul masjid adalah salat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan ketika memasuki masjid sebelum duduk untuk menghormati masjid. Salat sunnah tahiyatul masjid dikerjakan 2 rakaat apabila seseorang memasuki masjid, baik masuknya hendak melakukan salat wajib maupun hendak melakukan iktikaf.
Yang keempat, sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah tahajud adalah sholat sunnah pada waktu malam. Waktunya ialah sesudah sholat isya sampai terbit fajar. Dikerjakan setelah tidur malam. Sholat hajat. Sholat sunnah hajat adalah sholat sunnah untuk memohon agar hajat kita terkabulkan atau diperkenakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikerjakan minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Yang keenam, sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat adalah sholat meminta ampunan karena telah berbuat dosa. Sholat sunnah taubat dilakukan 2 rakaat secara munfarid. Waktunya bisa kapan saja, asal tidak ada waktu yang diharamkan. Yang ketujuh, sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu adalah sholat sunnah 2 rakaat yang bisa dikerjakan setiap usai wudu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dan rekan-rekan saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.